Kami tidak meragukan betapa sayangnya Engkau kepada kami, Tuhan. Buktinya ketika kami jahat, ketika kami berdosa, status kami musuh Allah, seteru Allah. Kau karuniakan anak-Mu yang tunggal, bahkan mau mati di kayu salib untuk kami yang jahat ini, supaya diperdamaikan dengan Allah. Supaya kami menjadi anak-anak Allah. Supaya kami bersama dengan Tuhan. Terlebih lagi kami Tuhan sekarang sudah percaya. Kami tidak ragu bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Masalahnya Tuhan, kami seringkali memaknai kasih-Mu dengan menurut kami, bukan menurut Engkau. Tidak ada bapa yang tidak menghajar anak yang dikasihi. Oleh karena itu Tuhan, kami siap dilawati oleh firman Tuhan yang kami ketahui melalui firman-Mu. Berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan kami. Supaya diperbaiki kelakuan kami. Dan dididik kami dalam kebenaran. Karena tidak ada mujizat yang lebih indah dalam hidup ini selain Kau dapatkan kami dalam kebenaran. Karena itu yang berkenan di hadapan Engkau. Bersama-Mu Bapa, baru kami hadapi semua. Roh Kudus, berbicaralah. Supaya kami sungguh-sungguh memaknai iman percaya kami kepada nilai-nilai kekekalan. Bukti kami bersama-Mu ya Bapa. Berbicaralah. Dalam nama Yesus kami memohon semua ini. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, kalimat ini kelihatannya sederhana. Tapi seringkali secara etika praktis sehari-hari kita nggak melakukannya. Perbedaan signifikan, perbedaan yang sangat beda. Percaya kepada Yesus daripada sesembahan lain, dewa-dewa lain, sesembahan lain, Allah-Allah lain adalah, catat baik-baik, adalah kita hasil ditebus oleh Tuhan Yesus. Ulangi, 1, 2, ya. Kita hasil ditebus oleh, ini tangkap. Konsekuensi logis kita ditebus, pertama, kita bukan kepunyaan kita lagi. Kita nggak pernah membeli diri kita nggak pernah menebus diri kita. Apalagi kepunyaan setan iblis, tidak. Kepunyaan Tuhan sendiri. Imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri untuk melakukan kehendaknya. Bukan Dia melakukan kehendak kita. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes, ini penting sekali. Maka bagi orang gak percaya, wajar dilawati firman Tuhan supaya tercapai kerinduan Anda untuk mencapai kerinduan Tuhan. Catat baik-baik. Bagi orang gak percaya, Tuhan mau menjawab pergumulan Anda. Tuhan mau menjawab keinginan Anda. Tetapi supaya Anda mentaati kehendak Dia. Itu bagi orang gak percaya. Bagi orang kanak-kanak rohani, biasanya fokus tetap masih seperti manusia duniawi. Karena tidak proses bertumbuh. Maka bagi yang dewasa rohani, Tuhan gak penting lagi apa yang kuinginkan. Yang penting apa yang kau inginkan untuk kulakukan. Itu tahap mujizat menunjukkan kita berkenan di mata Tuhan. Maka bagian-bagian Alkitab yang kita baca,
Biarpun Tuhan menyembuhkan orang lain, melakukan mujizat, itu bagian pemuritan bagi Petrus dan kawan-kawan. Supaya pola mereka percaya kepada Allah, jangan lagi pola hukum Taurat, jangan pola agama Yahudi. Tetapi pola seperti yang Tuhan kehendaki. Mujizat yang utama dalam diri saya dan saudara Bapak Ibu. Kita percaya kepada Dia menurut Dia. Itu mujizat utama. Mari kita buka Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 40. Sampai ayat 42. 43 itu bagian konteks lain lagi. Perlu pelajaran panjang kita ayat 43. Markus pasal 5. Ayat 21 sampai ayat 42. Saya ajak kita membacanya bergantian. Dengan fokus kita, cara Tuhan. Bukan cara kita. Fokus kita, apa yang disukai Tuhan. Bukan apa yang disukai kita. Tetapi kalau ada di antara Anda yang belum percaya di ruangan ini, atau masih bayi rohani atau kanak-kanak rohani, wajar Anda melihat apa yang kita sukai, apa yang kita kagumi. Jadi tetap ada kemungkinan itu terjadi. Jemaat ini bisa dibagi dua, yang mulai dewasa rohani dengan masih bayi rohani. Maka kalau dewasa rohani, fokusnya apa yang dimaksud Tuhan. Kalau masih kanak-kanak rohani, wajar. Apa yang kita kagumi, yang kita tangkap di sini. Kita bergantian, saya minta tolong kita baca cermat, teliti. Bukan hanya kita perhatikan ayat demi ayat, kita juga perhatikan kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Yang sepakat, sekali lagi katakan amin. Saya mulai. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau. Lanjut. Yes, ayat 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit. Statusnya hampir mati. Datanglah kiranya, kalau bahasa aslinya, datanglah segera dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lanjut. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu cukup sulit, berdesak-desakan. Ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lanjut. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lanjut. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya.
Ketika Yesus masih, saya ulangi, masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlu lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kalimat terakhir sama-sama baca, 1, 2, iya. Semua orang yang hadir. Baca lagi, ulangi, 1, 2, iya. Semua orang yang hadir. Tangkap dulu. Saya rindu Anda punya konsentrasi sungguh-sungguh supaya kita melihat inti daripada pelajaran bagaimana percaya kepada yang sesungguhnya. Fenomenanya di mana? Substansinya di mana? Ini penting karena mayoritas orang Kristen dan banyak pengkhotbah salah menangkap. Pertama, kita harus lihat konteks. Lihat apa Bapak Ibu? Markus ada berapa pasal? 16 pasal. Teliti. Yang kita baca pasal berapa? Pasal 5. Masih bagian awal-awal Yesus menyatakan pengajaran kepada banyak orang. Dikhususkan 12 muridnya. Bagian awal-awal termasuk kejadian-kejadian yang dilakukan dia, ada banyak mujizat-mujizat. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus pasal pertama. Kemudian Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta pasal pertama. Pasal 2 orang lumpuh disembuhkan. Kemudian banyak-banyak hal-hal nilai-nilai yang lain. Termasuk dia melakukan mujizat-mujizat tentang angin ribut diredakan. Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Tangkap. Yang paling banyak diceritakan tentang Yesus saat itu, Yesus pembuat mujizat. Ini bisa disalah mengerti pengikut Yesus. Yang kedua, ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Yahudi kebanyakan mulai menghujat dia. Ini ajaran sesat. Sangat minoritas pengikut Yesus saat itu. Tidak sedikit mencurigai Yesus ajaran sesat. Walaupun tidak sedikit absen, pasif, masa bodoh. Itu situasinya. Rata-rata ahli Taurat, tokoh-tokoh agama Yahudi menyatakan salah nih. Yesus ini salah, ini penyesat nih. Itu konteksnya berikutnya. Perhatikan Bapak Ibu. Yesus saat itu menampakkan diri. Jujur jawab. Menampakkan diri sebagai ketuhanan, mukanya bercahaya, bersinar-sinar, jalannya ngambang di atas permukaan tanah. Atau Yesus saat itu pemuda biasa, sederhana, layaknya manusia biasa. Yang bisa lapar, yang bisa capek. Jawab,
Yesus saat itu yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Saya ingatkan Anda. Salah satu mujizat yang Tuhan karuniakan bagi saya. Saya tidak lahir zaman Yesus lahir. Karena kemungkinan saya juga menolak dia Tuhan. Bersyukurlah Anda tidak lahir zaman Yesus lahir. Karena bisa kita juga mendukung dia penyesat. Bisa juga kita teriak, salibkan dia, salib bisa. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya jadi pelayan Tuhan. Bukan zaman Yesus lahir. Mungkin juga saya bilang, ini penghujat ini. Ini dikerasukan iblis ini. Bisa. Sampai limit tertentu. Jangan sampai limit berikutnya. Sampai limit tertentu. Bisa kita berpikir orang-orang itu seperti itu? Tapi anehnya ayat 21. Operator ayat 21. Perhatikan ayat 21. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Konteksnya menyeberang lagi dengan perahu dari mana? Dia meredakan angin ribut. Kemudian dia melakukan banyak mujizat-mujizat. Mengusir roh jahat dan sebagainya. Maka ketika Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Mengerumuni dia bukan sebagai Tuhan. Mengerumuni dia karena pembuat mujizat. Mengerumuni dia karena ada hal-hal yang spektakuler di mata manusia akan diperbuat dia. Bukan Tuhan yang menegur dosa dan kejahatan supaya kita hidup dalam kudus dan kebenaran. Bukan itu. Ini penting, maafkan saya Bapak Ibu. Gereja lebih suka khotbah-khotbah mujizat daripada pelaku firman. Gak heran banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Gereja suka berkat-berkat melimpah. Janji-janji Tuhan digenapi. Daripada mentaati perintah Tuhan dengan sangkal diri pikul salib. Janji Tuhan baru digenapi. Akhirnya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Marilah Bapak Ibu, lembutkanlah hatimu. Ikutlah bagian yang sedikit, yaitu menangkap pelajaran utama. Dalam perikop ini, supaya kita gak menangkap yang kebanyakan orang tangkap. Tapi menangkap yang Tuhan kehendaki tangkap. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes, ini penting sekali. Terjadi mujizat pertama. Mujizat pertama, perhatikan ya ayat 21. Yesus menyeberang lagi dengan perahu, kemudian dia turun dari perahu, di belakangnya danau Tiberias. Orang banyak, udah banyak berbondong-bondong. Itu banyak lapisan, udah banyak berbondong-bondong. Jamaknya jamak, jumlah yang sangat banyak. Mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Ini setengah lingkaran mengurumuni dia. Gampang gak menembus berbondong untuk sampai dekat Yesus? Sangat sulit. Lihat ayat 22. Mujizat pertama. Ini penting sekali. Mujizat bagi manusia, anak itu sembuh. Mujizat bagi Tuhan ini. Datanglah seorang siapa Bapak Ibu? Yang keras, kepala rumah ibadat ini ibadat gereja orang Kristen atau Yahudi. Sangat tidak mudah. Kepala rumah ibadat itu sudah identik rohani dalam kalangan orang Yahudi. Saya ulangi, kepala rumah ibadat itu mencapai itu tidak gampang. Kepala rumah ibadat agama Yahudi udah punya kerohanian yang sangat tinggi. Sulit percaya dengan pemuda. Kalau kepala rumah ibadat rata-rata udah hebat itu usianya 40. Biasanya di atas 45, 50. Untuk mencapai itu sulit. Yesus saat Markus 5 ini lebih kurang umurnya 30, 31.
Lebih tua kepala rumah ibadat ini. Ini mujizat. Yang kedua, menurut pandangan umum, lebih rohani kepala rumah ibadat ini daripada Yesus. Yesus gak punya jabatan apa-apa di rumah ibadat Yahudi. Gak punya jabatan apa-apa dia. Kayak jemaat biasa. Kepala rumah ibadat agama Yahudi, penampilannya beda. Kelihatan jubahnya, jenggotnya, rambutnya, dan gulungan kepalanya. Itu beda penampilan kepala rumah ibadat. Itu sangat disegani. Lihat. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, kata melihat dari jauh. Dari jauh. Ketika ia melihat Yesus, bisa dia tembus, tersungkur. Tersungkur artinya kayak menyembah, proskuneo. Meletakkan mukanya di tanah yang berpasir dan basah karena pinggir pantai, persis di bawah kaki Yesus. Itu mujizat pertama. Lebih daripada sakit sembuh. Karena untuk bisa begini depan pemuda yang sederhana, yang jauh lebih muda dari dia, itu sangat sulit. Di hadapan umum, dia lebih rohani daripada Yesus. Siapa Yesus? Dia bukan kepala rumah ibadat, dia bukan imam, dia bukan siapa-siapa. Jubahnya pakainya membuat orang minggir. Orang minggir, dihormati. Tapi depan orang-orang yang menghormati dia, gak malu dia tersungkur. Gak malu dia merendahkan hati. Itu dilihat Yesus. Kita mau sembuh tapi sombong-sombong. Ini repot. Saya ingatkan Anda. Kalau Anda tidak tertarik disiplin baca Alkitab, itu menunjukkan kesombongan Anda. Salah satu kita belajar rendah hati, capek gak capek, ngantuk gak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk gak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Bangun pagi baca Alkitab, ada statement hidup yang berbobot di sana berkata, aku memerlukan Engkau Yesus. Firman itu pelita bagiku, tanpa firman-Mu aku gak bisa jalan. Itu ciri utama orang belajar rendah hati. Maka bagian pertama ini Bapak Ibu bertobat. Jangan ada di antara Anda malas baca Alkitab. Tapi kalau Anda belum percaya, wajar. Tapi hari ini lawati firman supaya kita berubah. Ini mujizat. Kepala rumah ibadat lebih tua. Lebih penampilan ekonominya lebih kuat. Karena Yesus dari kalangan orang sederhana. Orang anak tukang kayu. Lebih tua, penampilan mewah. Lebih rohani menurut saat itu. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Kalau saya buat film. Petrus dan kawan-kawan lihat. Loh apa nih orang? Kenapa dia? Karena murid-murid Yesus sampai saat itu. Belum mendekati Yesus sebagai Tuhan. Layaknya guru. Orang yang pintar. Orang yang pembuat mujizat. Layaknya orang yang bagus mengajar. Belum Tuhan. Tapi kepala rumah ibadat ini mengajarkan Petrus dan kawan-kawan. Yang kalian ikuti ini luar biasa istimewanya. Banyak kita melihat Yesus. Gak seperti Yesus kehendaki. Kan banyak orang berkata, El Shaddai, El Shaddai. Lanjut. Itu kan hanya di bibir doang. Kalau Anda percaya dia Allah Maha Kuasa, lihat saya yang penakut. Kalau Anda percaya dia Maha Kuasa, kenapa kau takut lewat kamar mayat? Karena bohong Anda dia Maha Kuasa. Yang penakut lu pembohong. Jangan bilang Maha Kuasa, Anda takut lewat kamar mayat. Itu kan bohong. Mana Maha Kuasanya? Kok kau takut sama mayat? Allah itu penuh kasih.
Tapi kau nggak mau mengampuni iparmu. Kan banyak orang nggak kenal Tuhan sebenarnya, tapi nyanyinya bagus, terharu-terharu. Catat baik-baik, khotbah yang bagus, nyanyian yang bagus diperlukan gereja. Tapi belum tentu itu benar-benar dihidupkan dia. Kepala rumah ibadat ini secara tidak langsung mengajarkan Petrus dan kawan-kawan siapa pribadi yang kalian ikuti ini. Lihat ayat 23. Mulai pelajaran luar biasa. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Kata sangat kalau bahasa aslinya. Dengan hancur hati. Dengan segenap hati. Petrus bingung. Lah emang guru kami siapa ya? Ini bapak ini jauh lebih tua. Saya hormati nih. Kepala rumah ibadat. Emang guruku ini siapa ya? Kok sampai dia tersungkur mengharapkan. Apa katanya? Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Loh, kan kau lebih bagus berdoa daripada guru kami. Kau kan kepala rumah ibadat. Ini mujizat. Orang seringkali melihat mujizat ketika anak ini sembuh, bukan rangkaiannya. Sedih Tuhan melihat orang Kristen hanya lihat sembuh. Bukan pembentukan karakter. Bukan proses pembentukan rendah hati. Lihatlah yang Yesus lihat. Jangan Anda lihat yang Anda lihat yang menurut manusia lihat. Dan ini jarang dikhotbahkan. Khotbahnya hanya sekedar sembuh. Padahal prosesnya ini yang mahal. Prosesnya yang mahal. Dan anaknya perempuan sedang sakit. Statusnya gimana? Statusnya apa? Hampir mati. Ulangi apa? Lebih keras apa? Hampir mati. Jawab. Berarti orang ini anaknya perlu ditolong segera enggak? Segera, hampir mati. Jujur, kalau anak saya sulit bernapas di rumah misalnya waktu kecil sulit bernapas biru. Saya larikan mobil ke rumah sakit. Terserah lampu merah saya terobos. Karena hampir mati. Kalau polisi stop, Pak, anak saya mau hampir mati. Oh iya, pasti mengerti orang. Pasti mengerti orang. Anak saya hampir mati. Statusnya hampir mati. Kalau anak saya cukup hanya bisul, gak usahlah begitu, tangkap loh. Ini hampir mati. Jadi tangkap situasinya, hampir mati. Ulangi, 1, 2, ya. Yes. Maka dia bilang, tolong datang segera. Letakkan tanganmu atasnya supaya selamat dan tetap hidup. Loh, siapa guru kami ini? Mulai Petrus dan kawan-kawan. Siapa dia? Kok bisa ya membuat begitu? Bagian pemuritan buat murid-muridnya. Diperkenankan Yesus kejadian itu supaya murid-muridnya jangan mendekat Yesus sekedar pembuat mujizat. Jauh lebih mahal dari pembuat mujizat. Dibentuk karakter kita. Janganlah hina Tuhan sekedar penyembuh. Tapi yang bohong gak jujur. Yang pemalas gak rajin. Yang sombong gak rendah hati. Yang berzina masih main berzina. Janganlah dekat Yesus sekedar sembuh. Karena itu tidak menyelamatkan. Itu yang saya bilang gak bosan-bosannya. Karena itu contoh Alkitab. 10 orang sakit kusta. Semuanya percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Semuanya percaya. Dan semuanya sembuh. Cuman satu yang selamat. Bagi Anda yang percaya, lama-lama, tahap berikutnya, Anda sedang menghina Tuhan, kagum dia menyembuhkan, tapi kelakuan Anda gak berubah. Anda sedang menghina Tuhan. Catat bebek. Karena iblis pun bisa menyembuhkan. Perbedaan signifikan. Iblis dengan Yesus bukan di kesembuhan. Yang gak bisa lakukan iblis adalah kita sadar dan bertobat. Gak bisa lakukan iblis itu. Makanya Tuhan tangkap nilai. Jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Karena bertobat itu jauh lebih mujizat daripada mayat bangkit, lumpuh berjalan, buta celik. Tangkap dong Bapak Ibu.
Kok kagum sakit sembuh? Kok nggak kagum orang pemarah jadi lemah lembut? Ini penting. Supaya tahap berikutnya kita mendekat dia sebagai Tuhan. Bukan sekedar penyembuh kayak dukun. Bukan sekedar itu. Jangan anti kesembuhan. Tapi kesembuhan itu hanya awal. Berikutnya bukan lagi itu. Ini penting sekali pelajaran-pelajaran seperti ini. Makanya Tuhan gampang menyembuhkan. Ku katakan aja, anak kau pulanglah. Anak kau sudah sembuh. Gampang. Tapi pembentukan yang supaya diikuti murid-muridnya. Bagian dari pemberitaan sedang ditunjukkan Tuhan. Lihat ayat selanjutnya ayat 24. Ini orang harus segera ditolong. Hampir mati. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Pergilah Yesus dengan orang itu. Pergilah itu dalam bahasa aslinya. Cepat-cepat. Mau ditolong. Kalimat berikutnya. Sama-sama baca kalimat berikutnya. 1, 2, iya. Orang banyak. Tangkap dong. Tangkap dong. Dah lagi buru-buru anaknya mau hampir mati. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan berdesak-desakan dekat dia. Kalau berdesak-desakan. Menghambat langkah enggak? Menghambat. Apakah ini kebetulan? Tidak. Karena mujizat utama bukan anaknya sembuh. Mujizat utama. Kau tetap percaya kepadaku walaupun anakmu mati. Ini yang keren sekali. Ini gak ditangkap banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak jemaat. Akhirnya hanya sembuh-sembuh. Padahal sembuh itu gak ada unsur kekekalannya. Saya ulangi, padahal kesembuhan itu gak ada unsur kekekalannya. Kalau sembuh bertobat baru ada kekekalannya. Karena di bertobat ada kekekalan. Tepuk tangan yang keras. Di bertobat ada kekekalan. Di kesembuhan tidak ada kekekalan. Ini penting. Makanya lama-lama orang sedang menghina Yesus. Kagum menyembuhkan. Tapi gak suka dibongkar dosanya. Karena gak suka bertobat. Akhirnya Yesus seringkali bukan Tuhan. Tapi gak ada ubahnya kayak ponari, dukun. Suka kesembuhan doang. Tuhan sedih sekali. Kalau Anda kagum sama dia sekedar sembuh. Karena engkau menghina dia. Sekedar sembuh. Ini penting. Makanya diambat. Lambat. Ini memerlukan cepat. Dan Bapak ini sebagai kepala rumah ibadat. Bisa menggunakan jabatan. Hei mikir, pulang semua. Ini aku maksa. Bisa. Tapi di proses Tuhan dia gak lakukan. Ini bagian pembentukan. Banyak kita karena kita punya kekuasaan, kita gunakan kekuasaan untuk menyamankan kita. Repot. Kalau ikut Yesus, kita bicara kewajiban bukan bicara hak. Ini kan sulit. Sampai banyak pendeta terkenal. Pak Ridwan, kalau kita pendeta terkenal, kita harus kelas bisnis pesawatnya. Hak. Kenapa yang begini? Minimal kita hotel bintang 5. Kenapa begini? Makanya Bapak Ibu hati-hati. Mayoritas kami pendeta terkenal gak rohani. Catat dong baik-baik. Jangan lihat khotbah doang. Kelakuan rendah hati. Kita bicara melayani bukan bicara kekuasaan. Ini perlu diproses banyak kita ini. Sampai tidak sedikit sekarang hamba-hamba Tuhan terkenal. Ada bodyguard. Ketika masuk di stop orang. Didorong-dorong orang. Dan dinikmati. Padahal Yesus gak ada bodyguardnya. Makin mendekati akhir zaman. Makin keliru orang mengikuti Yesus. Ayolah jangan keraskan hati kita. Makin kerenah hati melayani. Mulai hilang. Suka berkorban. Mulai hilang sekarang. Gak ada ubahnya kayak artis. Kayak pejabat. Ayolah. Saya pernah mendarat di Juanda. Beberapa kami hamba Tuhan. Terus supirnya bilang, Pak Ridwan naik sini. Saya ikutin karena disuruh saya naik. Yang lain saya sana. Saya ikut sampai di satu hotel. Salah satu pendeta marah. Pak Ridwan saya gak setuju lagi nih. Loh kenapa? Kok tiba-tiba, kok Bapak naik Alphard saya Avanza?
Lain kali ngomong di sana, saya naik Avanza, kau naik Alphard. Saya nggak tahu, saya pokoknya dia suruh saya datang. Kayak gitu jadi masalah. Karena bicara hak. Ini banyak sekarang terjadi pada kami Bapak Ibu. Keliru memaknai rohani. Saya yakin kalau Yesus hadir sekarang ini, orangnya sederhana. Tapi kelakuannya mewah. Yaitu buah roh. Jangan keliru dalam memaknai Yesus. Memaknai Yesus gak identik dengan harta berlimpah, mewah. Bukan. Apalagi penekanan teologi kemakmuran. Bukan. Ada pendeta telepon gereja yang ngundang dia. Saya gak mau lagi sama kamu. Kenapa? Masa saya gak kalian jemput? Masa kau sendiri gemblang gak jemput? Selalu ukurannya hak, bukan kewajiban. Minta ampunlah kita. Kita mau jadi hamba Tuhan yang bicara pelayan. Masih jauh kita harus diproses. Anda dan saya kita harus diproses terus. Ini prosesnya berikutnya. Ayat 25, kok ada kayak selingan ya? Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Waduh, kok ada cerita selingan? Ini kan mau buru-buru. Kok ada 12 perempuan ini? Sampai saya tergelitik. Nanti saya ke surga tanya Markus. Markus, lu ngarang-ngarang ya? Ini kepala rumah ibadat anaknya sakit parah, mau mati. Kok ada cerita lain diselingi? Aku tidak ngarang. Semuanya kejadian sebenarnya. Supaya umatku baca Alkitab. Mengerti apa mujizat sesungguhnya. Bukan sifatnya sementara. Karena sakit sembuh tetap mati lagi. Ini penting. Ayo belajar kita. Berubah. Terjadilah revival kebangunan rohani yang indah. Supaya kita melihat yang Yesus lihat. Lihat ayat selanjutnya. Ayat 26. Telah berulang-ulang dia diobati oleh berbagai tabib. Berulang-ulang artinya bertahun-tahun. 12 tahun dia dibawa keluarganya ke dukun. Ibu perempuan ini dewasa. Kalau bahasa aslinya dia perempuan dewasa. 12 tahun dia pernah pendarahan. Mungkin waktu hari pertama kali dia melahirkan anak. Mungkin. Tapi 12 tahun dia perempuan dewasa. Kedukun habis duitnya. Sembuh enggak, makin baik pun enggak. Yang terjadi sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Hartanya pun habiskan semuanya. Untuk beli kedukun. Berobat. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk dan memburuk. Lihat ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang. Kalau kepala rumah ibadat mendekati Yesus gampang. Karena orang-orang lihat ini orang istimewa. Ini tokoh agama Yahudi, minggir kita. Tapi kalau perempuan ini siapa dia? Siapa dia nih? Artinya dia punya tingkat kesulitan yang tinggi untuk menghampiri Yesus. Dia punya kesulitan yang sangat tinggi. Ada bayar harga, kemungkinan terinjak. Karena dia membungkuk untuk masuk. Karena dia sedang sakit parah. Lemah dia. 12 tahun pendarahan itu mengerikan Bapak Ibu. Ada orang leukemia, kanker darah. 1 tahun langsung kurus dan tak berdaya. Ini 12 tahun. Itu punya kesulitan yang sangat tinggi di tengah orang berdesak-desakan dekat Yesus. Dia bisa menghampiri Yesus. Ini bagian pemuritan. Orang yang gampang-gampang dapat itu biasanya menghina, meremehkan berkat. Tapi orang yang mengalami kesulitan dapat berkat, itu jauh lebih menghargai berkat. Sulit sekali. Ini kita dengar baca, tapi kejadian sesungguhnya, apalagi dengan referensi ayat sebelumnya, berdasarkan dekat dia, kalau dia Mike Tyson bisa minggir. Ini orang pendarahan 12 tahun, itu lemah sekali. Kemungkinan dia bisa keinjak mati.
Makanya kalau baca Alkitab itu penuh penghayatan. Ada sesuatu yang jauh lebih indah dari sekedar pendarahannya berhenti. Ada sesuatu yang lebih indah. Yaitu prosesnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kata keterangan waktunya, seketika itu juga. Catat baik-baik. Seketika itu juga. Ulangi apa? Lebih keras. Artinya, itu mujizat rendah, gampang. Saya ulangi Bapak Ibu, supaya kita belajar makna yang indah di balik ini. Saya ulangi, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat orang lumpuh berjalan. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Artinya itu mujizat gampang. Kelas rendah. Orang Kristen gak nyambung. Ini spektakuler. Susah ngajarin orang Kristen jadi benar. Ibu-ibu lihat saya. Ibu-ibu kalau jujur jawab. Ibu-ibu ada gak perintah Tuhan untuk Anda lakukan? Hai istri, tunduklah pada suami. Ibu-ibu jawab, ada gak? Yang keras dong. Lebih keras dong. Istri tunduk pada suami. Itu proses seketika atau tahunan. Jauh lebih sulit istri tunduk pada suami daripada laut terbelah. Kalau kalian lebih kagum mayat bangkit daripada pelaku firman, kalian masih sesat. Catat dong baik-baik. Catat baik-baik. Karena yang seketika itu gak ada unsur kekekalannya. Lazarus bangkit, berikutnya mati. Mati lagi dia. Laut terbelah. Udah lewat orang Israel, gabung gak? Gabung lagi. Itu sementara yang seketika itu gak ada unsur kekekalannya. Tuhan bingung, kok kalian kagum laut terbelah? Bukan kagum dengan pembentukanku. Makanya gak heran. Orang Israel fokusnya yang seketika. Laut terbelah kagum. Terus datang roti mana kagum. Mereka butuh daging, berontak mereka. Tuhan ngalah, ayo ku kirimkan burung puyuh, banyak daging. Akhirnya mereka gak mau gitu proses. Catat dong baik-baik, mana orang Israel lebih banyak gugur di tengah jalan atau sampai tanah perjanjian. Lebih banyak mana? Ya gugur di tengah jalan karena fokusnya yang seketika. Murahan, gampangan. Itulah banyak gereja-gereja sekarang. Gak heran Tuhan bilang banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih. Ibu-ibu lebih kagum kankernya sembuh daripada ibu-ibu tunduk pada suami. Bapak-bapak kagum kanker prostatnya sembuh daripada sabar bersama istri. Akhirnya orang gereja dan banyak pendeta gak pelaku firman. Kagum mujizat yang seketika. Ini sedih sekali Tuhan Yesus. Jangan anti kesembuhan. Tapi jangan itu buat nilai. Ini penting sekali. Seketika itu juga berhentilah. Gampang kok. Mudah kok. Pertanyaan saya kepada Anda untuk Anda tangkap pelajaran. Berarti mana lebih cepat dijawab? Perempuan ini atau anak Yairus disembuhkan? Mana lebih cepat dijawab? Yang keras. Mana lebih cepat dijawab? Perempuan ini atau anaknya Yairus? Iya, karena Anda melihat dengan cara Anda melihat. Anda gak melihat dengan cara Tuhan melihat. Perempuan anak Yairus waktu itu mendadak sakit keras. Hampir mati. Perempuan ini 12 tahun. Halo. 12 tahun. Lebih lama. Dia udah bergumul lama sekali. Makanya Bapak Ibu ada orang menikah 18 tahun gak punya anak. Ada orang menikah 3 tahun gak punya anak. Berdoa dikabulkan 18 tahun. Yang 3 tahun iri hati. Loh kok gak tahu? Dia udah 18 tahun. Kita seringkali mikirkan diri sendiri. Bisa saja terjadi pada Yairus. Loh kok dia dijawab? Orang aku duluan menghampiri engkau. Aku duluan menghampiri engkau. Kenapa dia jawab? Ini bagian pelajaran. Kau gak tahu Yairus. Anak kau baru sakit bulan ini. Dia 12 tahun. Makanya Bapak Ibu, kalau orang lain, adik kita
teman kita. Lalu dijawab doanya, bilang aja puji Tuhan engkau adil. Bahwa apa? Semua baik. Semua baik. Apa yang iya semuanya baik. Jangan iri hati. Ini bagian pembelajaran. Gimana Yairus? Kau lihat orang ini pendarahannya sembuh. Apakah yang kau alami? Itu bagian pembentukan. Ini yang gak dikotbahkan seringkali. Lihat ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Lalu ia berpaling di tengah orang bertanya. Tadi dia buru-buru jalan. Sekarang dia berpaling kepada orang banyak. Berpaling berarti masih jalan atau berhenti? Berhenti. Ya Ustaz, kok berhenti? Anakku mau mati. Bagian pembentukan. Kemudian dia bertanya, hei, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Jawab, sebenarnya Yesus tahu gak siapa yang menjamah jubahnya? Tahu. Tapi ini bagian pembentukan. Yang ini gak dikotbahkan. Hanya ujung aja, puji Tuhan anaknya akhirnya sembuh. Bukan begitu khotbah yang benar. Prosesnya yang mahal. Ada ibu-ibu bilang sama temennya, tahu nggak? Kenapa? Kemarin ujian matematika, anak kau dapat nilai berapa? 7. 7. Anak saya dong nilainya 10. Dia nggak lihat proses. Yang 7 itu kerja keras. Yang 10 hasil nyontek. Mami puji Tuhan nilaiku 10. Maminya bilang, puji Tuhan pinter semuanya bagus. Kau kerjakan. Kayak mami pinternya. Tapi ketika ketahuan anaknya nyontek. Dia nggak bilang, kayak mami tukang nyontek. Nggak bilang begitu. Kayak yang lihat saya sekarang ini. Halo, lihat prosesnya. Pak Ridwan tahu gak Pak Ridwan? Bapak itu 12 tahun menikah gak punya anak. Kurang iman. Jangan bilang kurang iman. Karena punya anak gak punya anak bukan ukuran iman. Lah dia bergumul gak? Saya dapat anak. Jawab, saya bilang, saya tanya dia langsung. Jawab, kau berapa lama menikah baru dapat anak? 3 bulan menikah Pak Pendeta punya anak. Kau cangkok kan? Sebelum menikah kan kau sudah berzina dulu. Makanya jangan hasil lihat, proses lihat. Puji Tuhan, Bapak itu punya BMW. Dari mana? Korupsi. Mendingan jemaat saya punya BMO daripada BMW tapi korupsi. Jadi jangan lihat luarnya. Luar itu seringkali menipu. Ayolah. Orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes, ini penting. Supaya kita jangan melihat yang kita lihat, bukan melihat yang Yesus lihat. Orang bisa kita bohongi. Ini penting sekali. Suatu kali pendeta terkenal bilang, Pak Ridwan puji Tuhan, anak saya bagus khotbahnya. Puji Tuhan. Banyak yang suka, puji Tuhan. Loh kok Pak Ridwan ngomong puji Tuhan? Ya puji Tuhan. Tapi saya tanya kamu bapaknya kan? Iya Pak Ridwan, kenapa? Istrimu ibunya kan? Iya Pak Ridwan, kenapa sih Pak? Masih suka dia lawan gak? Masih Pak Ridwan, dia bentak-bentak. Suruh dia jangan khotbah. Karena kebiasaan dia khotbah, dia simpulkan rohani, jadi makin sulit bertobat. Kalau Anda masih pemarah, pembohong, kasar rumah tangga, jangan khotbah. Karena khotbahmu itu dianggap orang rohani menutupi kemunafikanmu. Ini yang bahaya dan ini banyak. Hati-hati. Sekali lagi, kita melayani Tuhan, jangan bohongi Tuhan. Itu yang pernah saya bilang, ada worship leader saya menyembah gemetar-gemetar. Orang terangkat kalau dia mimpin punya gemetar-gemetar. Tapi saya kedapatan dia naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Kan rusak yang begini. Akhirnya Kristen itu banyak apa? Di ritual, bukan di spiritual. Spiritual itu pelaku. Khotbah ini ritual. Belum tentu spiritual. Kalau khotbah saya nggak saya lakukan, ini ritual. Tapi kalau khotbah saya yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu spiritual. Akhirnya tanpa sadar kita kagum yang ritual, bukan spiritual. Makanya makna yang dibalik yang kelihatan itu. Maka ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling tengah orang banyak. Berhenti dia.
Dan bertanya, siapa yang menjamah rumahku? Berhenti. Kepala rumah ibadat, loh kok berhenti anak gue mau mati. Diproses dia. Termasuk Petrus dan kawan-kawan. Ada makna yang paling indah. Bukan aku taat sama kau. Kau yang taat sama aku. Itu pelajaran yang indah. Bukan aku taat sama kau. Tapi kau yang taat sama aku. Bukan caramu kulakukan. Kau ikuti cara aku. Itu supaya kita bertuhankan Yesus dengan benar. Lihat ditambah lagi ayat 31. Ayat 31, ayat 31. Murid pun tidak menjawab. Engkau melihat bagaimana orang ini berdesar-desar denganmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Artinya mustahil kita tahu. Orang banyak, gak mungkin lah. Apa yang lakukan ayat 32? Sama-sama baca ayat 32. 1, 2, ya. Ya dong, hayati dong. Lalu ia memandang sekelilingnya. Kalau memandang sekelilingnya, dia lihat muter gak? Muter gak? Iya sekeliling ini. Sekeliling ini. Makin lambat lagi. Dan kemungkinan karena banyak berdasar, dia sekeliling gini. Siapa yang menjamah? Mungkin dari kolong juga. Itu lama lagi. Karena apa? Ikuti cara saya. Bukan caramu. Ini bagian orang mau dibentuk Tuhan Yesus. Yang setuju dengan cara Yesus. Tepuk tangan yang keras. Yes. Tapi orang seringkali gak mengkhotbahi ini. Makin sulit kau dapat sesuatu, makin berharga itu. Makin gampang kau dapat sesuatu, makin bernilai rendah itu. Jangan alergi dengan kesulitan. Anak-anak yang dikasih dan pilihan pasti dalam tanda kutip dipersulit, didisiplin, dihajar. Jujur Bapak Ibu, kalau anak saya apapun dia minta saya kasih. Pak minta motor saya kasih. Pak minta mobil saya kasih. Pak minta duit 20 juta saya kasih. Kira-kira anak ini rusak atau makin benar? Yang keras. Rusak. Kalau anak saya disiplin. Dulu anak saya ketika beli PS1. Itu saya proses 3 tahun. Kamu gak ngerti itu PS1. Pak aku udah bisa main. Ngerti itu bukan bisa main. Apa sih Pak? Kau gak ngerti, dia nanti tuanmu. Ah Papa gimana? Saya jelaskan 3 tahun. Itu pun masih belum lulus. Jadi Papa beli ini ya. Kapan dipakai? Sabtu Pak jam 9 sampai jam 11. Kalau lewat gimana? Papa sita. Lihat tuh. Lihat itu, dengar ya. Ya Pak, kita beli. Seminggu, 2 minggu dia disiplin. Berikutnya, anak saya sebenarnya. Joshua, kamu sekarang cuci piring. Ntar pak nunggu. Jamnya jam berapa sekarang? Ada piring yang pagi ini belum kau cuci. Cuci. Ntar pak. Kamu dengar gak? Iya Pak, sebentar 5 menit lagi. 5 menit saya tunggu gak nongol. Joshua. Pak gimana sih Papa gak sabar? Ya Tuhan gak jadi sabar nih orang. Akhirnya saya naik ke kamar dia. Saya matiin lagi gamenya. Loh Pak, itu kan kau gak ngerti kan? Gak ngerti kau dengan ini kan? Kau kan diatur dia. Padahal dia alat bukan subjek. Dia objek. Itu yang saya bilang kau gak ngerti. Ketika dia kuliah tingkat 1 di Bandung. Pak beli motor, kau belum mengerti. Aku bisa bawanya Pak. Bahasa bawa itu bukan mengerti. Kira-kira kau dipepet orang kau bisa panas gak? Bisa beli motor itu ada penguasaan diri. Fungsinya bukan untuk pamer. Untuk bermakna untuk kampus. Pak. Diproses dulu. Mana pernah saya gampang-gampang mengabulkan. Karena saya sayang sama anak dia. Kalau kalian gampang-gampang mengabulkan permintaan anak kalian. Kalian orang tua jahat. Ngeracunin anak itu. Catat dong baik-baik. Ada jembat saya. Oh Pak Pendeta luar biasa loh. Apa? Anak saya kelas 2 SMP udah bisa bawa mobil. Ngantar saya ke kantor. Kamu kesurupan. Loh kenapa Pak? Dia punya SIM enggak? Enggak. Yang kayak gini-gini susah diajarin. Itu bukan prestasi, itu kebodohan.
tapi nggak ngerti. Tabrakan sama bus, anaknya luka parah, baru ngerti. Kadang-kadang orang kecelakaan dulu, mengalami penderitaan dulu baru ngerti. Seperti anak kecil nggak ngerti api, disentuh, oh ya panas, baru ngerti. Ayolah, jangan dekati Tuhan itu Bapak murahan, dipersulit dalam tanda kutip. Lalu ia memandang sekeliling untuk melihat itu waktu lama lagi. Lihat ayat 33, ayat 33, ayat 33. Sama-sama baca lagi, sama-sama aja. Pembentukan lebih sulit lagi. 1, 2, ya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Lanjut. Lihat dong. Dia enggak sorak, aku sembuh. Enggak sorak-sorai dia. Dia gemetar dan takut. Supaya dia belajar. Tujuan Yesus menyembuhkan kau bukan sekedar sembuh. Kau mau enggak kau bertobat? Itu dia tersungkur dengan tulus. Satu sisi perempuan itu hancur hati. Dia bertobat, itu konteksnya. Karena dia datang tersungkur dan dengan tulus. Tepuk tangan yang keras. Stoplah fokus sekedar sakit sembuh. Stoplah sekedar sakit sembuh. Jangan itu fokus. Pembentukan. Tapi sebaliknya lihat baik-baik kalimat terakhir. Di depan Yesus. Dengan tulus dia memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Tahu artinya Bapak Ibu? Kalau dia ceritakan segala sesuatu, ceritanya lama. Bagaimana dengan Bapak Yairus? Loh, kok kau dengar anak gua mau mati? Kalau dia cerita segala sesuatu artinya apa? Kalau sekarang 2025 berarti 12 tahun yang lampau 2013. Begini Tuhan, 2013 aku pendarahan. Suamiku bawa aku ke dukun. Dia ceritakan segala sesuatu. Dari tahun 2013, 2014, 2015. Lama. Apa maknanya? Yesus tahu. Lama begini masih percaya enggak kau sama aku? Halo? Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Sebanyak pasir lautan. Lanjut. Tahun itu hamil enggak Sarah? Jawab yang tahu. Hamil enggak Sarah? Enggak. 5 tahun kemudian hamil enggak? Enggak. 15 tahun? Enggak. Karena Tuhan proses, catat baik-baik. Yang gampang dikabulkan itu enggak ngerti nilai-nilai. Yang lambat dikabulkan itu indah. Termasuk apa? Perkawinan, perubahan istri, perubahan suami. Enggak bisa seketika. Termasuk orang yang lagi lihat saya sekarang. Kan banyak proses yang kau alami kan. Itu mujizat tinggi. Itu enggak ada amin kalau kau begini. Lebih kagum mata celik, buta celik daripada akhirnya suami berubah, akhirnya istri berubah. Karena kita mengagumi yang dunia kagumi. Kita enggak mengagumi yang Tuhan kagumi. Pelajaran penting. Maka lihat ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, depan Bapak Yairus, kepala rumah Idban. Hai anakku, imanku telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sembuh dia. Ayat 35, sama-sama baca ayat 35. Sama-sama dengan keras supaya kita mengerti. Mahal sekali cara Tuhan membentuk kita. Ayat 35, sama-sama baca dengan keras. 1, 2, ya. Jawab Bapak Ibu, kalau anak mati menderita enggak? Menderita. Lebih menderita lagi, anak orang sembuh, anakku bukan sembuh malah mati. Lebih menderita lagi. Contoh ya, kalau kita satu usia, misalnya kita satu sekolah, SMA kelas 2, muridnya satu kelas misalnya 30 orang. Kalau 29 naik kelas, satu tinggal kelas, sedih enggak? Sedih. Tapi tinggal kelas enggak berita sedih. Kalau satu orang naik kelas, 29 tinggal kelas, seru. Lu tinggal, ayo mana? Lu tinggal juga, kita tinggal kelas, seru. Itu konteksnya pembentukan yang mahal.
Kalau kita tinggal satu komplek, kalau kita tinggal satu komplek perumahan, rumah Anda sendiri terbakar, yang lain enggak, sedih. Tapi kalau semua terbakar, seru. Artinya, ini pembentukan mahal. Ini yang gak dikotbahkan. Mulia sekali Tuhan Yesus membentuk kita, yang sulit ini dibentuk. Istri tunduk pada suami, suami sabar sama istri. Itu kan sulit. Lebih gampang lumpuh berjalan laut terbelah. Jangan lagi menghina Tuhan dengan sekedar kagum sembuh-sembuh, tapi gak kagum dengan pembentukan Tuhan. Ini bagian pemuritan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlu lagi yang kau menyusahkan guru? Bukan Tuhan, guru. Guru sih artinya orang pintar, gak ada ubahnya kayak dukun. Untuk apa kau menyusahkan dukun ini? Mereka gak ngerti Yesus Tuhan. Lihat ayat 36, ini mujizat lagi. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Percaya yang luar biasa, percaya yang sederhana, percaya saja. Pak Pendeta, suamiku kasar. Tetap tunduk. Tapi Pak Pendeta dia makin kasar, percaya saja. Itu gak gampang. Kalau aku percaya anakku masih sakit, masih bisa. Ini udah mati aku bilang percaya saja. Ini gak gampang, tapi ada pembentukan yang mulia dan mahal di sana. Kenapa banyak gereja gak nangkap hal ini? Kenapa pendeta gak baca nilai ini? Itu yang saya bilang. Chris John petinju kelas dunia. Dia kalau kelas dunia, disuruh tanding dengan juara kecamatan, gak mau dia. Karena udah kelas dunia, ngapain yang gampang-gampang? Kenapa jemaat suka sekali langsung dikabulkan doanya? Karena lu kanak-kanak. Kalau kau Dewi Sarwani, makin sulit, makin setia. Makin sulit, makin setia. Makin sulit, makin setia. Ulangi, 1, 2, ya. Makin sulit. Makin sulit. Makin sulit. Tepuk tangan yang keras. Ini Kristen, kita bukan anak murahan. Ayolah. Jauh lebih sulit kuliah di Harvard daripada di UBT. Itu yang sering kali saya kasih ilustrasi. Harvard itu masuk sulit, kuliah sulit, lulus sulit. Kalau UBT, universitas baru terdengar. Ya gampang masuknya, gampang kuliah, gampang lulusnya. Tapi yang Harvard penuh pengharapan, yang itu putus pengharapan. Kalau orang kuliah di Harvard tingkat kesulitan tinggi, ngelamar kerja, ijazah mana? Harvard, langsung diterima, langsung kedudukannya tinggi, langsung. Kalau tamat dari Harvard, kerja di perusahaan asing, langsung kedudukan tinggi. Kalau kamu apa? UBT. Apa itu UBT? Universitas baru terdengar, minder dia. Oh, ini universitas baru terdengar, langsung dipulangin, bawa pulang, tunggu panggilan ketika kedatangan tusdung kedua kali. Udah selesai, gak ada harapan. Janganlah anak-anak Allah murahan. Apa yang kita minta pasti dikabulkan. Ngawur Anda, gak ngerti konteks, bahaya. Lebih keras tepuk tangannya. Yes. Percaya kalau anakku masih sakit boleh. Ini udah mati. Maka lihat ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Kalau kalian pernah melihat orang Yahudi meninggal di Timur Tengah sana, mencekam sekali. Saya pernah melihat orang Batak keluarganya meninggal, itu meraungnya mengerikan sekali. Mencekam sekali, bisa terunyuk kita. Dalam konteks tertentu juga orang Tionghoa, orang Toraja. Kalau anak meninggal meraung-raung. Lebih ngeri lagi orang Yahudi yang bisa membuat kepala rumah ibadat menjadi goyang. Itu kan anakku meninggal. Istrinya mungkin lari memeluk. Papa, anak kita meninggal. Bisa makin lemah dia. Tapi ini mujizat utama. Lihatlah yang Yesus lihat. Jangan lihat yang manusia lihat. Itu mujizat utama. Ulangi, 1, 2, ya. Lihatlah yang Yesus lihat. Jangan lihat yang manusia lihat.
Itu mujizat utama. Kenapa kita bisa mengasihi musuh kita? Karena kita melihat musuh kita sebagaimana Tuhan melihat dia. Kenapa kau sulit mengasihi musuh kalian? Kalian masih melihat orang itu dengan cara kalian melihat. Sulit sekali buat mujizat melihat yang Yesus lihat. Itu jauh lebih tinggi daripada mayat bangkit. Karena untuk melihat Yesus yang lihat, itu proses sangkal diri yang militan. Kenapa kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan? Jauh lebih sulit daripada laut terbelah. Karena melihat yang Yesus lihat. Kenapa di tengah-tengah kesulitan apapun kita tetap setia memberikan perpuluhan? Karena kita melihat yang Yesus lihat. Kenapa kita lebih suka memberi daripada menerima? Karena melihat yang Yesus lihat. Ini yang penting. Lihat ayat selanjutnya. Ayat 39. Sama-sama baca. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu. Lanjut. Tetapi tidur ditutup dengan tanda baca apa? Seru. Kalau tanda seru, dia ngebentak. Mengapa kamu bernafas? Anak tidak mati tetapi tidur. Itu ngebentak. Kalian bacanya kayak tanda tanya. Anak ini tidak mati tetapi tidur. Asa. Salah. Tanda baca juga harus dihayati. Supaya belajar. Kalian melihat anak ini mati. Aku melihat hidup. Ini yang keren. Melihat yang Yesus lihat. 1, 2, ya. Kenapa kita setia kepada istri kita? Sekalipun dia cerewet. Karena kita melihat istri kita. Sebagaimana Tuhan melihat istri kita. Itu mujizat lebih daripada lumpuh berjalan. Stoplah yang dikagumi dunia. Kenapa istri tetap tunduk pada suami sekalipun suami kasar? Karena melihat suami sebagaimana Tuhan menghendaki kau melihat dia. Itu yang keren. Lo orang bilang anak ini udah mati kok. Enggak, dia tidur. Apa respon ayat 40? Ayat 40. Tadi mereka nangis meraung-raung, nyaring, teriak, sedih. Sekarang berlawanan. Tetapi mereka menertawakan dia. Bisa orang nangis terseduh-seduh, hancur hati, tertawa. Kenapa? Aneh Yesus ini. Memang ikut Yesus itu gak lazim. Kalau sabar dianggap dunia kebodohan. Kalau suka memberi, dunia anggap dunia itu kebodohan. Kalau mengampuni tidak menyimpan kesalahan orang lain, dianggap kebodohan. Dianggap Yesus itu bodoh. Mereka menertawakan dia. Orang dia mati kau bilang dia hidup. Gimana sih kau tidur? Enggak, ini mati. Bodoh loh. Itu kira-kira. Maka Bapak Ibu catat dong baik-baik. Supaya anda jangan kecewa ikut Yesus. Lebih banyak dunia ini. Termasuk orang gereja. Menganggap kebodohan. Pelaku firman. Menganggap kebodohan, tunduk pada suami walaupun suami belum berubah. Menganggap kebodohan, tetap mengasihi istri walaupun istri tetap cerewet. Menganggap kebodohan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Makanya gak banyak hamba Tuhan, gak banyak orang Kristen melakukan ini. Lihatlah yang Yesus lihat. Lanjut. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat 42. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Seketika itu juga. Tangkap ya. Pendarahan ibu tadi seketika itu juga. Anak ini bangkit seketika. Artinya jangan ini yang utama. Prosesnya yang gak seketika yang utama. Ini seringkali gak ditangkap orang Kristen. Akhirnya kagum yang seketika. Seketika artinya gampang. Instan. Makanya itu bukan fokus. Fokusnya prosesnya. Ulangi. 1, 2, ya. Fokusnya apa? Prosesnya, pembentukannya, yang menyakitkan itu yang perlu. Makanya ikut Yesus itu sangkal dipikul salib. Kalau sekarang sakit sembuh, yang gak punya mobil dapat mobil, yang gak punya anak dapat anak, lama-lama kalian keliru kayak orang Israel yang mati di tengah perjalanan, gak sampai ke tanah perjanjian. Maka kalau anak ini sakit,
yang kunjungin sedikit. Kalau anak ini meninggal, banyak yang kunjungi supaya momentum Tuhan mengajar mereka siapa diri dia. Supaya momentum Yesus menyatakan Injil yang benar kepada banyak orang. Lebih bagus anakmu mati supaya banyak yang datang dan mereka mengenal siapa juru selamat datang ke dunia. Itulah Tuhan kendaki kepada Petrus dan kawan-kawan. Juga kepada Bapak, Ibu, Saudara kita sekalian. Tepuk tangan yang keras. Maka penutup. Apakah pelajaran ini sekedar pengetahuan? Tidak. Tidak boleh. Itu kejahatan. Kalau sekedar pengetahuan, kejahatan. Pelajaran ini supaya kita lakukan. Katakan amin. Loh, bisa enggak Pak Ridwan kami lakukan? Enggak mungkin firman Tuhan ditulis, disampaikan yang enggak bisa kita lakukan. Suatu kali ada orang negro di pinggiran kota New York. Daerah kumuh. Dia lihat tukang balon gas. Ada warna putih, hitam, merah, hijau, kuning, orange dan sebagainya. Dia gak punya duit. Dia lihat. Senang dia lihat walaupun dia gak punya. Tukang balon lihat. Dengan tenangnya tukang balon ambil gunting. Potong benang balon warna putih. Tung, terbang. Dia lihat ya sayang sekali. Dengan dinginnya tukang balon, potong benang balon warna hijau, terbang. Kuning terbang. Orange terbang. Merah terbang. Tinggal balon hitam. Apa karena anak ini negro? Nggak dipotong. Lantas dia bilang, Om, balon yang hitam kenapa nggak dipotong? Nggak bisa terbang ya Om. Dengan keterbatasan anak ini masih kecil. Nggak bisa terbang ya Om. Terus tukang balon ini potong. Terbang. Terus bapak tukang balon ini berdiri. Pegang kepala anak ini. Nah, balon itu bisa terbang bukan karena warna. Loh kenapa? Karena ada gas di dalamnya. Ulangi karena apa? Yang keras karena apa? Kita bisa melakukan firman ini bukan karena latar belakang moral kita pernah buruk. Bukan. Bukan karena pendidikan tinggi rendah. Bukan. Ada gak gas? Ada gak Roh Kudus dalam diri Anda? Maka siapapun kita, Tuhanlah kekuatan kita. Kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga proses yang Tuhan perkenankan pada kita, kita ikuti taat dan setia. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras. Kita mau terapkan firman ini karena bukan karena latar belakang pendidikan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena Tuhanlah kekuatan kita. Sehingga gelombang apapun yang saudara hadapi, yang saya hadapi, semuanya bisa kita lampaui. Makanya berserahlah kepada Tuhan Bapak Ibu. Jangan lagi percaya kepada Yesus menurut Anda, melainkan percayalah kepada Yesus menurut Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman, seraya kita omong, kita bicarakan nyanyian ini kepada Tuhan. Direct, langsung sebagai doa kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Amin. adalah kekuatanku. Amin Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Apapun kesulitan kita Bapak Ibu, Ku kan terbang tinggi. Amin, amin. Bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ayo angkat tangan kita, katakan Ku kan amin. terbang tinggi bagai Raja Wali Dan melayang tinggi
dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Kegoncangan-kegoncangan apa yang sedang Anda hadapi, Bapak, Ibu, anak-anak muda? Badai apa yang sedang kau alami? Sampai kau mau tawar hati ikut Yesus? Stoplah. Jangan fokus pada masalah. Fokuslah kepada Kristus. Jangan problem sentris, jangan human sentris. Kita fokus kita bukan manusia, bukan masalah, tapi Kristus. Karena pencobaan dalam diri kita selamanya nggak pernah melampaui kekuatan kita. Malah itu pencobaan biasa. Asal Kristus kekuatan kita. Gak bisa Kristus kekuatan kita kalau kita masih kompromi dengan dosa. Karena sesungguhnya tangan Allah tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan kita. Tetapi kan merupakan pemisah kita dengan Allah kita, ialah segala dosa kita. Mintalah ampun Bapak Ibu. Jangan ulangi manusia lamamu. Kalau kau pernah gagal, mintalah ampun kepada Tuhan. Karena Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju tepuk tangan lebih keras lagi. Yang sungguh-sungguh setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Kita nyanyikan refrennya dari hati kita yang paling dalam. Amin. Dengarkan Tuhan. Bagai raja wali, Mulut bibir jemaatmu berkata ya Tuhan. Amin. dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Tetap angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Kembali kami tidak habis-habisnya kagum-kagum dan kagum kepada Engkau. Ampuni kami kalau kami masih melihat yang kami lihat, bukan melihat yang Yesus lihat. Ampuni kami kalau kami percaya kepada Engkau menurut manusia, bukan menurut Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau kami yang suka yang seketika-seketika, kami gak suka yang proses. Ampuni kami Tuhan. Karena kami bukan anak gampangan, maka bawa kami kepada kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami mau jadi murid-Mu bicara proses. Bawa jemaat-Mu untuk membentuk karakter Kristus itu gak bisa seketika. Untuk lumpuh berjalan, laut terbelah, mayat bangkit, itu bisa seketika. Ubahkanlah kami. Perbuatan Tuhan yang dahsyat adalah ketika hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus dalamku. Dan itu tidak bisa seketika.
Proseslah kami dengan kesabaran. Bagaimana kepala rumah ibadat ini punya kedudukan tinggi dalam keagamaan. Tapi mau merendahkan hati, mau tersungkur, mau menyangkal diri bukan lagi dengan cara dia untuk anaknya sembuh. Tapi dia belajar mengikuti cara Tuhan. Lembutkan hati kami dalam nama Yesus. Proseslah kami, waktumu yang terbaik bukan waktu kami. Termasuk dalam perkawinan, termasuk menghadapi masalah. Proseslah kami Tuhan. Sehingga si aku makin berkurang-kurang berdaulat atas aku. Engkau makin bertambah-tambah berdaulat atas kami. Proses kami dalam nama Yesus. Sehingga ketika jawaban itu datang, kami semakin mencintai Engkau. Bukan mencintai berkat, tetapi mencintai Engkau. Sehingga jemaatmu makin setia, bahkan setia sampai mati. Berkatilah jemaatmu Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami sungguh memohon semua ini. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku.